Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GPPS Gang Murni yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bertemu di ibadah online pada hari ini. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah online saat ini. Mari kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat ini di mana kami boleh berkumpul ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau mulai ibadah kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, sebab Tuhan kita baik. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yes. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur kita buat Tuhan kita yang begitu baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Dengan apa kan kami balas Tuhan atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami? Kaulah setiap harapan kami. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, kita menunaikan
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan setiap kehidupan kami, Tuhan. Amin. Kaulah harapanku, Hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa ku membalas cinta segalanya yang kau punya? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, segalanya yang Kau punya.
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Jemaat GPPS Kampung Duri dimanapun saja kita saat ini berada, baik pun yang mendengarkan di rumah masing-masing secara online, live streaming, dan juga kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan kalau di minggu ini kita bisa kembali dan saya bisa kembali berada di tengah-tengah sidang Jemaat GPPS Kampung Duri, dan kita bersyukur buat kemurahan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kami bersyukur buat kasih dan sayang Tuhan, buat kemurahan Tuhan dinyatakan di tengah setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong dan memberkati setiap kami semua. Engkau memberkati sebentar firman-Mu disampaikan, urapi firman-Mu agar firman-Mu Tuhan tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadikan jawaban dalam setiap doa dan pergumulan kami. Memberkati seluruh jemaat GPPS Kampung Duri, berkati majelis, gembala sidang dan semua yang ada, bahkan juga berkati Tuhan live streaming yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mencuri firman kami singkir, hancur, kalahkan dalam nama Yesus. Kami percaya, siapkan hati kami akan terima firman Tuhan hari ini dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Jemaat GPPS Kampung Duri yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Terima kasih buat kesempatan. Kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Oktober, memasuki tanggal 10. Dan kita bersyukur minggu kedua ini sungguh perkenanan Tuhan yang luar biasa. Kalau kembali saya diminta untuk kembali melayani firman Tuhan hari ini. Berterima kasih kepada gembala sidang setempat, dan berterima kasih juga kepada seluruh majelis yang ada, khususnya juga Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk kita mendengarkan firman hari ini. Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini sungguh luar biasa pengalaman-pengalaman hidup kita, dan kita boleh melewati situasi, kondisi, keadaan apapun, semua karena kasih kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berikan satu topik khotbah saya dengan judul Perjuangan Iman. Sekali lagi jemaat GPPS Kampung Duri, saya akan memberikan satu topik firman Allah hari ini dengan judul Perjuangan Iman. Ya, kenapa saya katakan perjuangan iman? Memang situasi inilah yang membuat kita harus terus berjuang di dalam pengharapan iman, kepercayaan kita untuk kita mengiring Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita alami, ada banyak kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Namun satu hal yang perlu kita perjuangkan adalah iman. Karena di situasi yang seperti ini, firman Tuhan katakan, siap tidak siap keadaan kita harus siap. Karena Tuhan menyertai dalam setiap langkah kita. Mari kita buka di dalam kitab Yudas pasal 1. Memang Yudas itu hanya satu pasal. Mari kita membuka di dalam Yudas pasal 1 yang di rumah persiapkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yudas 1, kita melihat pada ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan di Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Dengan perikop hukuman atas guru-guru palsu. Ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih,
Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang tentu ada satu keberanian, ada satu kesungguhan hati di dalam firman Allah yang sudah kita baca. Kalau kita perhatikan sekali lagi, coba dibaca lagi, diperhatikan sekali lagi. Dikatakan bagaimana? Saudara-saudaraku yang kekasih. Iya, perhatikan di situ bahwa dikatakan apa? Sementara apa? Aku bersungguh-sungguh. Nah, ini bersungguh-sungguh, saudara. Bukan main-main ya. Bukan sementara, bukan sampingan, tapi dikatakan ada kata sungguh. Sementara aku bersungguh-sungguh, terus ia berusaha menulis kepada kamu, menulis berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Katakan dengan saya berusaha, haleluya. Katakan dengan saya sungguh-sungguh, haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa, sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu. Bukan satu orang lain, dua, tidak. Saudara, saya percaya bahwa kita semua ingin selamat semua, amin. Ini keselamatan bersama. Bukan 1, 2, 3 orang, hanya gereja GPPS saja. Tidak, semua umat Tuhan yang percaya bahwa kita akan selamat. Dikatakan keselamatan bersama. Artinya apa? Tuhan tidak memandang siapapun kita hari ini. Kalau kita memiliki keberanian, memiliki kesungguh-sungguhan, saudara tahu situasi kondisi hari ini. Tetapi kalau kita mau setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Terus dikatakan seperti apa? Ya, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Terdorong artinya apa? Itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi Roh Kudus itu yang mendorong, yang membawa kita untuk tetap kita terus berjuang menghadapi hari-hari ini, saudara. Kondisi, situasi yang tidak mengizinkan kita, keadaan yang tidak membuat kita mengerti hari-hari ini. Tetapi ketika kita seperti pujian di atas bersyukur kepada Tuhan, maka disitulah timbul iman dan pengharapan kita yang kita perjuangkan hari-hari ini. Amin. Bahwa kita tetap terus berjuang sampai Tuhan nyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Sekali lagi baca ini. Ya, menasihati kamu. Tetap berjuang supaya kamu tetap jangan sekedar, tapi terus bertahan. Tidak berhenti bertahan, tidak berhenti menyerah, tetap berjuang. Dikatakan apa? Mempertahankan iman. Ini loh, perhatikan ini. Berjuang mempertahankan iman. Terus yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya apa? Kehidupan orang yang bisa menerima firman itu ketika kita hidup di dalam kekudusan. Ketika kita mempertahankan iman, mempertahankan kepercayaan kita. Saudara dikasih Tuhan, tanggal 1 Agustus kemarin, Tuhan izinkan saya mengalami COVID, saudara. Tetapi saya tidak terlalu banyak cerita bahwa kami bertahan bukan karena kekuatan kami. Tapi satu hal, karena Tuhan yang pertama. Yang kedua, karena kami tetap terus berjuang. Saya percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberkati dan memulihkan saudara dan saya. Amin, saudara. Berjuang itu penting. Itu sebabnya Tuhan itu tidak memandang apa sih situasi kita, apa kondisi kita. Tuhan memandang bagaimana kesungguhan hati kita. Bukan melihat fisik, penampilan, bukan melihat keadaan situasi, tapi melihat bagaimana hati kita, percaya kita, iman dan harap kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat GPPS Kampung Duri yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke 20, tolong dibaca 20, perhatikan ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan, bangunlah dirimu sendiri. Lalu
Di mana? Di atas dasar iman. Amin. Di atas dasar apa? Iman. Haleluya. Bangunlah dirimu sendiri. Di mana? Diskotik? Bukan. Di mana? Di tempat yang leha-leha, yang enak-enak. Di mana? Ya di mana saja lah. Tidak, tapi ini iman. Berbicara pengharapan iman. Berbicara kesungguhan tadi itu. Di atas dasar iman. Terus? Ya, tadi sudah dikatakan orang yang kudus, kita belajar hidup kudus suci. Dikatakan yang paling, bukan sekedar suci loh ya. Yang paling suci. Amin, jemaat GPPS. Dengar baik-baik. Yang paling suci. Perjuangan itu tidak mudah. Tuhan butuhkan kesucian. Bukan Tuhan membutuhkan kegantengan, kecantikan, tidak. Tetapi kesucian hati, kemurnian hati. Situ letak pertama bahwa Tuhan nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terus? Ya, kembali berdoa. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Perhatikan, langkahnya adalah hidup suci, berdoa di dalam Roh Kudus. Apapun kondisinya. Ya, percaya bahwa Tuhan nyatakan kuasa-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ayat 21 tolong baca. Perhatikan. Peliharalah dirimu demikian. Jadi dipelihara. Diperjuangkan itu terus dipertahankan, dipelihara. Sampai kita mengerti rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Peliharalah dirimu demikian. Terus. Dalam kasih Allah. Nah ini. Prakteknya dalam kasih Allah. Lalu. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Untuk hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar sementara. Ikut Tuhan berjuang di bumi sampai di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga nanti. Amin. Berjuang. Ya. Saudara, saya ini berkeringat ini, berjuang. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh mempertahankan iman dan tanggung jawab kita. Haleluya. Haleluya. Apapun kondisinya, mari kita setia. Setia, setia dulu, setia. Kalau kita mulai setia, kita percaya bahwa segala sesuatunya akan berubah. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sebabnya praktek yang pertama kita perhatikan di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 17-18. Bagaimana? Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Lalu, perhatikan, karena itu yang pertama waspadalah. Ya, perhatikan, anak muda khususnya juga, orang tua juga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita bisa terseret. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan apa? Orang yang tidak mengenal hukum, sama dengan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal hukum. Terus, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, ayat 18. Tetapi bertumbuh. Nah ini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Terus, perhatikan, dalam kasih karunia, perhatikan, dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pelihara iman. Untuk apa? Untuk kita tetap berjuang itu. Untuk kita tetap mampu melewati situasi, kondisi, keadaan apapun bentuknya. Kembali kita memelihara iman. Maka
Kolose pasal 2 juga menasihatkan ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu, perhatikan, tetap. Garis bawah di situ katakan tetap. Jadi bukan mundur, bukan maju, tapi tetap, paling tidak kita mampu bertahan. Hendaklah hidupmu tetap apa? Di dalam Tuhan. Terus hendaklah kamu berakar dan di dalam Tuhan dan dibangun di atas. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah kan teguh, iman itu teguh, iman itu kokoh, iman itu tetap. Teguh di dalam iman. Lalu perhatikan yang telah diajarkan kepadamu. Terus, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali, iman pengharapan itu kepada hati kita. Pelihara hatimu, pelihara imanmu, pelihara hidupmu, integritasmu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduanmu, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kenapa dikatakan apa? Salah satunya dalam Mazmur pasal 1 itu, bahwa kita hidup itu harus merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya, jangan kita melihat, jangan kita mengikuti kehendak orang fasik, tapi kita harus mengikuti jalan orang benar. Ya, kita harus merenungkan firman. Pegangan itu firman supaya iman bertambah. Pegangan kita itu yang Tuhan mau, saudara. Amin. Apapun situasinya, ya kita percaya Tuhan nyatakan kasih-Nya, kuasanya dalam hidup kita. Yohanes, kita perhatikan Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-36. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, barang siapa yang tidak taat kepada anak, dia tidak akan pernah melihat hidup. Murka Allah tetap di atasnya. Nah itu, taat. Perintah Tuhan ini saudara. Prakteknya kita taat, kita setia. Supaya kita mampu berjuang. Supaya kita mengondisikan diri di dalam firman Allah juga. Salah satunya dikatakan bahwa segala pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Dan kita sadar itu. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, maka apapun kondisinya, situasinya, Tuhan menyatakan kasih setia dalam kehidupan kita. Kesimpulannya saudara, bahwa di sini kita memiliki iman yang tetap dan stabil. Ya, saya lihat, ya saya boleh ambil kata-kata lihat walaupun saya tidak melihat. Segala sesuatu yang tidak stabil itu akan berdampak buruk. Salah satunya kapal mereng, air masuk, tenggelamlah kapal itu. Apapun bentuknya, yang segala tidak stabil itu akan berdampak tidak baik. Itu sebabnya bagaimana mempertahankan hidup ini. Kondisi, situasi, harus iman itu tetap dan juga stabil. Ya, iman ini harus tetap dan stabil. Daniel, kita perhatikan. Daniel pasalnya yang ke-10 ayat 21. Pasal 10 21. Ya. Ya, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu. Iya, apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Terus, iya, tidak ada satupun yang berdiri pihakku. Terus, iya, dengan tetap hati melawan mereka. Lalu, kecuali Mikael, pemimpinmu itu, jadi tidak ada satupun berdiri. Tetap. Enggak ada. Akhirnya situasi kondisi yang namanya tidak ada pegangan. Maka kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, betapa luar biasanya kehidupan Daniel bersama kawan-kawannya pada waktu itu. Tetapi satu hal, kalau kita memiliki iman yang tetap,
Kita perhatikan bahwa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mampu bertindak. Kembali kita lihat Daniel 11 ayat 32. Daniel 11:32. Ya, bagian B langsung, bagian B. Tetapi umat yang mengenal Allah, yang berjuang tadi itu, yang sungguh-sungguh, yang setia, ini pengenalan. Yang mengenal Allah terus perhatikan di situ akan tetap apa? Kuat, kokoh, dan akan bertindak, mampu menjadi berkat. Di tengah situasi kondisi seperti ini, kita bisa mampu menjadi berkat. Kita bisa mampu menjadi saluran. Tidak kondisi apapun. Karena apa? Karena kita punya iman dan pengharapan yang tetap. Amin. Kita setia. Kondisi apapun keadaannya, maka Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 44 ayatnya yang ke-18. Hati kami tidak membangkang. Terus perhatikan, orang yang tetap berjuang tidak membangkang, nurut, tidak menyimpang. Terus ya, walaupun kondisi situasi apapun, kesulitan keadaan, terus nah, kita dihadapkan dengan di tengah serigala, di tengah keadaan sukar. Lanjut. Ya, situasi kegelapan, kondisi yang seakan-akan tidak buat kita tidak bertahan, semakin hari kita semakin redup. Terus, seandainya kami melupakan nama Allah kami, dan berpindah dan menadahkan tangan kami ke Allah lain, kata Daud ini. Terus, ya, Tuhan tahu. Masakan Allah tidak menyelidikinya? Dia tahu semua. Itu sebabnya saudara, artinya begini, bahwa saudara dan saya berjuang itu tidak percuma, tidak sia-sia. Tuhan pasti membebaskan, menolong, memberkati, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita semua. Amin, haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Asalkan kita setia. Kita sungguh-sungguh andalkan Tuhan di setiap kondisi apapun keadaan kita. Ayat selanjutnya. Iya, karena ia mengetahui rahasia hati. Terus, karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, maka engkau tidur. Ya Tuhan, bangunlah. Jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan pada wajahmu? Ya, terus melupakan penindasan. Ya, kondisi situasi yang tidak mudah, ya, yang dihadapi oleh Nabi Daud, ya, apapun keadaannya. Maka sekali lagi kita lihat ayat 22. Ayat 22. Ya, situasinya selangkah saja maut. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Mazmur pasal 74 ayat 12. Mazmur 74, 12. Namun engkau ya Allah, Allah Rajaku, dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi tetap melakukan dan menolong saudara dan saya. Keselamatan itu. Ayat 10, mundur, ayat 10. Berapa lama lagi? Ya Allah, lawan itu mencela, dan musuh menista namamu terus-terus. Ya. Ya. Ayat 11 tadi baca ulang. Mengapa? Menarik tanganmu. Menaruh tanganmu di dada. Iya. Ayat 12. Namun, iya, Tuhan adalah Raja. Tuhan punya cara yang tidak dapat kita pikirkan. Itulah kondisinya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Beberapa bagian ini yang saya bahas. Kita baca di dalam Lukas
pasalnya yang ke-9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, ya, setiap orang yang siap untuk membajak, memberitakan firman Allah, mengerjakan pekerjaan apapun bentuknya, siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ya, tidak layak untuk kerajaan Allah. Terus, jadi jangan menoleh ke belakang. Amin. Maju, berjuang. Ya, perhatikan. Istri Lot menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Dia masih lihat, oh dulu kan enak, oh ini begitu sebagainya nyaman. Baik saya di rumah dia, oh, akhirnya menjadi tiang garam. Kita jangan menoleh ke belakang. Terus maju sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Lukas 19:20. Lukas 19:20. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuhan, inilah haleluya, aku telah menyimpan dalam satu sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan. Ya, manusia yang kejam, keras. Terus, ya, ini berbicara tentang dinar. Ya, terus, perhatikan di situ. Ini berbicara tentang dinar, berbicara tentang ketidakjujuran soal mamon. Terus, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau. Ya, itu menurut perkataanmu sendiri. Ya memang kondisinya. Ya, ayat 20. 23, ayat 23 langsung saja, ayat 23. Jika demikian, iya, kenapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Ya, situasi kondisi yang seperti ini. Terus, ya, lalu katanya orang berdiri kepada orang itu. Terus, iya, ya, kan kondisinya dibalikkan seperti itu. Lanjut. Ia sudah punya sebetulnya. Lanjut. Jawabnya apa? Jawab dia, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai akan diberi. Terus, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Dan situasi seperti itu. Kalau kita tidak berjuang, kita pasti maju, kita mundur. Kita pasti dirampas, kita pasti ketinggalan, kita pasti merosot iman kita. Karena kita tidak punya tanggung jawab. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, yang saya mau pastikan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan juga bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Amin. Itu salah satunya. Ya, bukan berbicara tentang hal yang lain, tapi sebuah tanggung jawab sehingga tetap berjuang di dalam iman. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 36, ayat 36, ayat 36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Nah, itu tekun. Prakteknya tekun. Situasi apapun tekun. Kondisi apapun kita harus bertekun. Ya, ayat 38 langsung. 38. Oh, tetapi orangku yang benar akan hidup. Nah, perhatikan oleh apa? Iman. Karena diperjuangkan tadi tetap hidup. Sampai kapanpun tetap hidup. Terus, dan apabila dia mengundurkan diri, nah maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, mari. Ya, kita setia, kita sungguh-sungguh. Wahyu pasal 2 ayat 1. Wahyu pasal 2 ayat 1.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Tuhan. Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dia berbicara tentang terang, pelita daripada Tuhan. Ya. Ayatnya yang ke-4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihku yang semula. Terus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu situasinya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita sudah setia, kita sungguh-sungguh, kita akan terjatuh. Kita akan terseret. Amen. Mari kita sungguh-sungguh berjuang. Ya, apapun kondisinya. Ya, apapun keadaannya. Mari kita sungguh-sungguh. Ya, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, ayatnya yang ke-8. Ayat 8. Ya, tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Semirna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini berbicara tentang dosa, yang telah mati dan hidup kembali. Terus, perhatikan, aku tahu kesusahanmu. Apa tadi? Dan kemiskinanmu. Terus, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya, sebaliknya mereka adalah jemaat Yulis. Mari kita sungguh, ya, mari kita setia, ya, apapun kondisinya, ya, apapun keadaannya. Tambahkan lagi ayat 10. Jangan takut, ya, terhadap apa yang engkau harus derita. Ya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu, ya, ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Nah, memang hari-hari ini seperti itu. Kondisi yang kita hadapi itu loh, memang seperti itu. Ayat 16. Selama 10 hari setia. Nah, tadi kan kembali. Hendaklah engkau setia apa? Sampai mati. Terus, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan tetap nyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, anugerah-Nya dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara, puji Tuhan, beberapa ayat lagi hasil daripada khotbah saya, kesimpulan dari khotbah saya. Yang pertama bagian A, hasilnya. Ibrani 10 kembali. Ayat 39. Ibrani 10:39. Nah, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Orang yang percaya dan apa? Beroleh hidup. Artinya terus berjuang sampai kapanpun. Jangan sampai kita mengundurkan diri. Kondisi apapun, situasi apapun, Allah tetap menjaga dan memelihara kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima Yesus Kristus. Sebab itu sekali lagi dikuatkan di dalam Kolose tadi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Kolose yang kedua tadi ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, telah mendengar firman Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, itu tetap. Bahkan ayat yang ke-7 itu jelas, kita berakar, bertumbuh, dan dibangun terus menerus di atas Dia. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini, apapun menjadi pergumulan saudara, apapun menjadi kerinduan saudara, saya mau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi sejauh apa? Mari jemaat GPPS, kuatkan hatimu, perjuangkan iman. Saudara boleh melihat saya seperti ini, kalau sampai hari ini boleh kuat, bukan karena kehebatan saya, tapi saya percaya karena kasih setia Tuhan. Sebabnya bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Bawa rohmu, jiwamu di hadapan Tuhan.
Biarlah firman hari ini memberi kekuatan, memberi kehidupan, sehingga saudara dan saya mengalami kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kau hadapi hari ini, angkat tanganmu, minta sama Tuhan. Tuhan bekerja dengan urapannya. Aku berdoa kepada engkau hari ini. Semua engkau jemaat GPPS Kampung Duri, apapun yang kau hadapi hari ini, engkau tidak sendirian. Engkau sedang berjuang ada bersama dengan Tuhan. Engkau tidak merasa susah. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti campur tangan. Aku berdoa secara khusus buat jemaat GPPS Kampung Duri. Urapi mereka. Apapun yang mereka hadapi hari ini. Apapun yang mereka alami. Kekuatan, damai, sukacita Allah. Terus bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Aku percaya kekuatan sukacita Allah dinyatakan di tengah umat Tuhan. Orang yang urapi mereka semua dengan urapanmu, dengan anugerahmu. Kau berdoa biarlah semakin hari mereka semakin kuat dan bertindak. Tetap terus dinyatakan. Kau berkati jemaat yang ada, berkati gembala yang ada. Pulihkan setiap hidup mereka. Kira nama aku percaya kuasa Allah memulihkan mereka. Kuasa Allah bekerja. Engkau memberkati ibu gembala yang ada. Engkau pakai terus dengan hikmat, marifat, kemampuan daripada Tuhan. Kau berkati jemaat GPPS Kampung Duri yang rela berkorban, yang rela memberi, dan terus punya tanggung jawab atas gereja, atas pelayanan. Di dalam nama Yesus, urapan Allah bekerja, pemulihan Allah bekerja. Di dalam nama Yesus, kerjakan sesuatu yang baik, kerjakan sesuatu yang ajaib. Aku berdoa yang sakit, mengalami sakit apapun, engkau arahkan tanganmu, minta sama Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang sedang memperjuangkan rumah tangga, memperjuangkan usaha pekerjaan yang akan hari-hari ini, karena situasi ini, mereka mengalami PPKM dan sebagainya. Urapi umat Tuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku percaya kekuatan damai sukacita Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan firman-Mu agar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebabnya terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan kami percaya kami sudah menang. Kami terus diberkati. Kami terus mengalami kemuliaan. Kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami terus berjuang dan Engkau tahu apa menjadi kerinduan hidup kami. Terima kasih Bapa Surga. Ucap syukur, berkati gereja-Mu, berkati GPPS Kampung Duri, berkati setiap apapun yang menjadi kerinduan pergumulan gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat anugerah daripada Allah, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pengharapan, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh jemaat GPPS Kampung Duri. Diberkati keluarmu, diberkati masukmu dimanapun kau berada. Biarlah berkat damai sukacita Allah bekerja menyatakan kasih setia dalam setiap kehidupan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah ini, dan berkat damai sukacita Allah terus bekerja dalam hidupmu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua jemaat GPPS katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.